Soalnya kan kenapa? Karena melihat istri saya begitu. Jadi saya sama keluarga istri saya juga jauh ya akhirnya. Jadi sama-sama merasa gimana ya Pak ya? Jadi merasa tidak hina gitu Pak. Istilahnya gitu Iya, Pak. betul. Saya nggak nyangka nih kalau sampai kejadian seperti itu. Saya pikir udah Iya, bisa kemarin kita nggak dilaksanakan. menangkap karena nggak detail itu. Itulah saya kira Mas Aryo. Soalnya selingkuhnya Iya. bukan dengan orang luar, jadi dalam lingkungan keluarga. Inilah saya kira pentingnya tadi itu klarifikasi, saling untuk sehingga kan kita kan sebenarnya ingin menjembatkan ya kalau bisa masih bisa ditempuh jalan untuk bertemu sebisa mungkin untuk di sini. Kalau memang kalaupun tidak bisa untuk dipertemukan minimal ada jalan untuk kebaikan. Kalaupun harus berpisah secara baik. Kalau masih bisa dipertemukan dengan cara yang baik kan begitu. Mas Farid kan ikhtiar kita kan begitu. Baik, nah bicara soal itu kan kemarin katanya ibunya udah beberapa kali sering SMS, sering nelfon nggak pernah diangkat, nggak pernah dibalas ya. Tapi terima kasih kemarin tim Tawakal nelfon, Pak Aryo mau angkat. Nah sejauh ini perasaan Pak Aryo sama istri seperti apa? Kalau saya terluka lah Pak, terluka lah. Sakit sekali Pak. Gitu. Yang selama ini saya urusin Pak, bimbing gitu Pak. Dikira saya jaya maju gitu ya. Apa kebutuhan dia saya penuhin gitu Pak. Terus ya dibikin senang lah dia. Giliran saya jatuh, kok tiba-tiba begitu, selingkuhnya sama keluarga juga gitu Pak. Yang bikin sakit saya di situ Pak. Jadi saya terbayang-bayang terus Pak. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya ini Pak, ketika Bapak meninggalkan istri seperti itu, Bapak katanya kemarin si Bumi cerita, saya cerai kamu begitu ya. Kalau nggak salah kemarin saya dengar gitu, benar Bapak mengucapkan itu ke istri? Ya saking keselnya Pak. Jadi merasa harga diri diinjak-injak sebagai suami, keluarga tidak dihormatin gitu. Ya. Pertanyaan saya begini Pak, karena nanti ini ada konsekuensi agama supaya saya mengadvise-nya supaya tetap. Betul. Bapak mengucapkan misalkan begini, saya cerai kamu, misalkan wahai istriku misalkan, ini Bapak mengucapkan ini dalam kesadaran diri, tidak dipengaruhi karena minuman miras, mohon maaf ini, atau karena emosi yang meluap-luap, atau karena tekanan faktor lain. Bapak mengucapkan karena kesadaran ingin menceraikan, ataukah apa? Ya. Soalnya kan saya tahu dia selingkuh Pak. Ya. Otomatis kan saya muncak tuh Pak. Ya. Suami mana sih Pak yang Itu istrinya? Pak, iya. Ya, kita paham. Akhirnya kan saya ngomong gini, saya ceraiin kamu. Ya. Gitu saya. Nah, Nah, oke. ngomong itu maksudnya Pak Ustadz adalah dalam kondisi yakin banget Iya, sadar dalam keadaan sadar untuk Bapak memang ingin menceraikan atau karena diliputi emosi. Ya diliputi emosi Pak. Iya, terus Bapak sadar bahwa ingin menceraikan maksud saya. Ada keinginan Pak. Jadi di hati saya ceraiin kamu. Iya, jadi pertanyaan saya berikutnya, sekarang memang Bapak betul-betul ingin menceraikan dengan ucapan itu atau tidak? Saya sih ingin cerai. Nah, kalau kita agama menjelaskan begini, Baik, Mas. ada 5 syarat apa itu dalam perjalanan itu. Kalau kita mengucapkan saya ceraikan istriku misalkan, itu bukan karena tadi itu sedang mabuk, bukan diliputi karena sedang emosi, bukan karena amarah, tapi dalam kesadaran, amarah dalam mana itu orang tidak terluap-luap faktor lain kemudian tiba-tiba nyampe rumah gitu maksud saya Pak. Itu Pak, maka tidak jatuh. Tapi kalau kita mengucapkannya dalam kesadaran dan memang kita ingin menceraikannya, maka tolak itu jatuh. Secara agama, tolak itu jatuh. Jadi faktor-faktor tadi, karena itulah agama membimbing di kalangan para sahabat juga terjadi perbedaan pendapat. Kalau ucapannya itu sore, maksudnya jelas saya ceraikan kamu, tidak karena emosi, tidak karena amarah, maka itu jatuh kan. Kalau kita dalam pandangan agama. Tetapi dalam kompilasi hukum Islam, ketentuan agama, memang jatuh. Apa itu jatuh secara agama? Tetapi harus dikukuhkan oleh pengadilan. Sepanjang pengadilan belum mengukuhkan, misalkan maaf Pak Aryo menyatakan perceraiannya belum dikukuhkan oleh pengadilan, jadi kan ini mesti ke pengadilan terus dinyatakan bahwa saudara pasangan, mohon maaf ini Pak Aryo sama Bu Mia karena berdasarkan penjelasan tadi dari pihak suami, dari pihak istri, maka dengan ini pengadilan menyatakan sah pengajuan, maka berarti putuslah secara hukum negara, berarti tidak ada ikatan lagi perkawinan apapun, tetapi hak anak atas bapak, kewajiban bapak kepada anak tetap mengalir karena ini anak, jadi nggak ada istilah mantan anak, mantan istri ada tapi mantan anak tidak ada, itu yang harus kita pahamkan bersama dengan para pemirsa juga. Kemudian hadis menjelaskan begini, al-bughatul halali indallah at-tolak, persoalan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu at-tolak, perpisahan, perceraian antara suami dan istri. Karena itulah sebisa mungkin kalau masih bisa dipertahankan, apalagi ada anak, maka ini bisa dipertahankan. Tetapi kalau ketika ini sudah jalan buntu,
memang Allah masih ada memberikan jalan melalui tadi dengan tol, tapi dengan cara yang baik tadi. Saya kira gitu Mas Farid, beberapa kalau pertanyaan dari Pak Anu tadi. Pak Aryo, kemarin kan di telepon Ibu Mia udah berkali-kali minta maaf. Pak Aryo sudah maafin? Berat sih Mas untuk maaf. Apalagi keluarga ya Mas ya. Keluarga besar saya udah tidak maafin dia gitu. Oke. Gini, niat baik kita adalah kalau perkara mau lanjut atau tidak itu nanti bisa diomongin hak lagi. masing-masing. Hak masing-masing. Cuma saya pengen sih ada permaafan lah, ada permintaan maaf dari situ. Nah karena kemarin Ibu Mia minta tolong sama saya untuk nelfon aja, sebenarnya mau minta maaf aja. Nah Pak Aryo kan udah tahu, kita udah ngabarin, kita juga akan bawa Ibu Mia ke sini. Pak Aryo mau akan ada yang mau Pak Aryo sampaikan, tapi pesan saya satu sama Pak Ustadz, jaga emosi. Karena niatnya Ibu Mia kesini mau minta maaf, kalau menurut saya nggak ada salah juga kita mediasi ibunya untuk minta maaf. Tapi setelah itu keputusan Pak Aryo ada di Pak Aryo nih, karena kan Pak Aryo sepenuhnya ada Pak Aryo. Gimana kalau saya undang Ibu Mia masuk Pak Aryo? Siap? Berkenan apa tidak? Berkenan atau tidak? Berkenan ya berarti kita. Ya, kalau tidak berkenan nggak apa-apa, kita batalkan masuk. Kalau misalnya berkenan, kita minta Ibu Mia untuk bersama kita di sini. Yuk Ibu Mia. Mas Farid mungkin di. Iya, saya di sini ya. Ibu, silakan duduk sini. Ibu Mia, sesuai permintaan Ibu Mia, kita udah hadirkan Pak Aryo di sini. Kalau mau saya langsung aja Pak Ustadz, apa yang Ibu Mia ingin sampaikan, tapi saya mohon tolong jangan ungkit-ungkit soal masa lalu lagi. Betul. Jadi ini lebih mikirin ke depannya, karena kalian berdua kan punya ada putri ya di sini ya. Lebih itu sih diutamakan kalau menurut saya. Silakan Ibu Mia. Minta maaf Pak, memang salah Pak aku selama ini. Tapi memang yang kemarin itu, yang pada awalnya memang aku dipaksa Pak sama kakak. Maaf ya Mas, saya nggak bisa maafin. Soalnya apa coba? Bertahun-tahun begitu. Kenapa tidak ngomong? Gitu. Kan ada suami yang bisa melindungi. Seharusnya kan ada apa-apa dari istri ngomong suami gitu. Nggak boleh didiamkan gitu. Harga diri suami itu nggak ada jadi. Pak Aryo, hal itu udah disampaikan sama Pak Ustadz kemarin ke Ibu Mia. Di sini sih sebenarnya porsinya kita ngasih jalan cuma saya saya paham Pak Aryo harus mau keluarin ini. Jadi dari aspek agama kan kemarin sudah menjelaskan seperti tadi saya bilang pada Pak Aryo juga. Jadi Mia ingin menyampaikan misalkan tentang kalau misalkan kita mendorong misalkan pada aspek maafnya soal tadi misalkan statusnya tetap proses tadi itu kami sama sekali tidak masukkan. Kami hanya aspek kalau ada orang minta maaf, jika kita ada keluasan sekalipun hati menerima maaf, Allah merahmati orang yang saling memaafkan tadi. Soal status masing-masing tetap itu adalah kewenangan masing-masing. Intinya Pak Ustadz adalah nggak ada salahnya sebenarnya, dan lebih baik jika mencoba untuk memaafkan gitu Pak Ustadz. berat sih Mas, maafin Mas. Iya, Cuman ya mungkin saya berusaha demi anak lah. Iya. Cuman kalau untuk bersatu lagi saya nggak bisa. Ibu Mia udah paham kan jawabannya Pak Aryo, udah tahu konsekuensinya seperti Pak Ustadz bilang kemarin. Iya. Iya, nggak apa-apa Mas kalau misalnya memang kita nggak boleh bareng-bareng lagi. Tapi kita kalau mau cerai baik-baik gitu. Kasihan anak kita. Ya kalau masalah anak Mas saya bakal tanggung jawab lah. Soalnya kan karena kelakuan kamu kan keluarga besar juga. Iya, saya minta maaf. Jadi begini Mas, karena kebetulan beliau berdua ada di sini, jadi tadi saya sudah menjelaskan sama Pak Aryo tadi, kemarin saya juga akan menjelaskan pada Ibu tentang aspek agama. Jadi kami menjelaskan tidak ada niat siapapun, agama menuntun seperti ini, clear kami menjelaskan. Jadi yang pertama begini, kalau ada pasangan suami istri, ketika sudah pada titik tertentu tidak bisa didamaikan, maka kemudian ketika masing-masing ingin berpisah, maka Al-Quran menjelaskan wasorihunna sorohan jamilah. Jadi kalau ingin berpisah, berpisahlah secara baik. Tapi kalau ingin berkumpul, washiruhunna bil ma'ruf. Kalau ingin menyatu lagi, maka menyatulah dengan cara yang baik. Jadi tadi misalkan Pak Aryo, misalkan dengan karena tadi beberapa pertimbangan, tadi beliau juga menyatakan, jadi kita menasihatkan, kalaupun andai kata jalan sudah terpaksa pun tidak ada pilihan lain, berpisah, kami nasihatkan berpisahlah dengan cara yang baik, supaya apa? Allah tetap tidak memurkai dengan cara berpisah kita, meskipun perpisahan kita ini, perpisahan
suami istri itu sangat dibenci oleh agama, tapi ketika kondisi terdesak seperti yang saya jelaskan argumentasi, maka berpisahlah secara baik. Yang kedua, ada tanggung jawab yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Ketika keluarga ini punya anak, maka anak tadi tetap di dalam perwalian, tetap perwalian dalam Pak Aryo. Ibu juga sama, tidak boleh menghalangi misalkan Pak Aryo ingin bertemu dengan anak, begitu juga sebaliknya. Jadi jangan sampai ketegangan orang tua ini anak itu terbawa di dalam alam pikirannya, karena ini adalah dalam rangka memberikan pelindungan dan untuk masa depan mereka. Inilah saya kira agama memberikan tuntunan dan bimbingan kepada kita. Tentu kita mendoakan, mudah-mudahan Allah tetap memberikan hidayah. Suatu saat kita kan tidak tahu, mudah-mudahan Allah masih ditemukan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih juga Pak Aryo, walaupun berat untuk memaafkan, tapi sudah mau hadir di sini. Ibu Mia juga saya berharap Ibu bisa terima konsekuensinya seperti apa, karena lumayan fatal nih apa yang Ibu lakukan. Tapi di sini saya senang sekali, alhamdulillah tidak ada amarah yang ada di sini. Dan memang itulah agama menuntunkan. Ya. Itu yang kita harapkan. Kalau untuk keputusan masing-masing silahkan dipikirkan lagi. Ada banyak cara, bisa sholat istiqoroh, bisa lebih memperdalam agama lagi untuk meyakinkan keimanan kita apakah apa yang akan kita lakukan ini benar atau tidak. Terima kasih Ibu Mia, terima kasih Pak Aryo, Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama Mas Aryo. Dan pemirsa, mudah-mudahan dalam perbincangan ini ada banyak manfaat yang bisa kita ambil. Inti dari membina rumah tangga sebenarnya adalah komunikasi yang efektif, yang tepat, yang tidak diumpet satu sama lain, komunikasi yang berjalan dengan baik. Saya Farid Hasan undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.